Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bahwa dan ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Falah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian hadis Riyadhus Shalihin, yaitu taman orang-orang saleh. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, guru besar kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bahwa dari ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-30 dari bulan Safar tahun 1434 Hijriah, dan kita masih membahas bab sabr dari kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya hadis yang ke-44. Dan sering saya sampaikan bahwa perbedaan Riyadhus Shalihin dengan Arba'in Nawawi, yang keduanya ditulis oleh Imam Nawawi, bahwa Arba'in Nawawiyah, kitab Arba'in Nawawiyah mencantumkan hadis-hadis ya berdasarkan urutan 1, 2, 3 sampai 42 hadis. Sedangkan Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi rahimahullah taala membuat bab-bab ya, dan setiap bab itu mencantum beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang dimulai dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mungkin begitu. Dan hadis yang pertama, yaitu yang ke-44, adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah percepat siksaannya di dunia. Wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bidzanbihi hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah. Apabila Allah menginginkan keburukan dari hambanya, maka Allah akan menahan keburukan itu darinya sampai dia dipenuhi siksaannya pada hari kiamat. Satu hadis ini atau potongan yang pertama dari hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang mukmin jangan tertipu ya dengan keadaan orang-orang kafir non-muslim di sana di barat gitu ya. Bahwa oh enak Pak, saya ke Singapura. Ya di Singapura itu semuanya ada. Gajinya gede-gede. Ya. Kemudian asuransinya gede. Dapat gaji sebulan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Atau di Eropa, oh orang-orang Eropa enak, orang Amerika enak. Kenapa enak? Ya karena mereka bebas, mau ngapain aja bebas. Dan mereka aman-aman aja Pak Ustaz ya. Di Eropa, di Perancis aman-aman aja, nggak ada namanya krisis misalnya. Oh sekarang krisis juga, tapi relatif dalam arti hidupnya sejahtera ya, masih di atas garis kemiskinan, bukan di bawah garis kemiskinan. Maka hadis ini menjelaskan
apabila Allah menginginkan hambanya kebaikan, kepada hambanya kebaikan, Allah akan percepat siksaannya di dunia. Ya. Maksudnya apa? Siksaan, cobaan itu banyak menimpa orang mukmin. Sebaliknya kalau hambanya ini, manusia ini Allah ingin keburukan, Allah tangguhkan nanti. Ya. Jadi orang-orang kafir sekarang enak hidupnya, gaji gede, bebas, ya. Kemudian bisa melakukan apa saja, ya. Nggak ada namanya aturan dalam arti norma-norma, nggak ada, ya, sesuai dengan budaya barat. Indonesia negara yang ketimuran, jadi tidak bisa macam-macam. Jadi kita jangan tertipu dengan pemandangan seperti ini. Itu poin. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis selanjutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa ma 'idhamil bala. Ini kata Rasulullah. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu tergantung, ya, dengan besarnya cobaan. Jadi kalau kita mau lagi mampat ya, sama saya juga lagi pilek ini, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Jadi kalau misalnya kita mau banyak pahala, jangan kita baru dicoba sedikit sudah saya nyerah, saya nggak kuat lagi, ya Tuhan, ya Allah, saya nyerah, saya sudah sabar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih mencobanya. Ya, ternyata cobaan kita belum ada apa-apanya dengan cobaan para nabi. Ya. Para nabi adalah orang yang paling banyak dicoba. Betul kan? Betul. Ya. Nabi Muhammad SAW banyak cobaannya. Sejak kecil sudah tidak punya orang tua, yatim, gak punya, ya. Kemudian diasuh sama kakeknya, kemudian pamannya. Kemudian juga setelah diturunkan wahyu kepadanya, orang-orang yang terdekat kepada Rasulullah dan tidak beriman kepadanya membencinya, kecuali Abu Thalib pamannya. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya. Ada Abu Sufyan sebelum masuk Islam pada tahun ke-8 ketika Fathu Makkah. Ya, dan perjuangan Rasulullah sangat berat. Tidak semudah yang digambarkan. Oh, gampang Rasul. Bagaimana pada tahun Rasulullah SAW disebut dengan Amul Huzni, pada tahun yang sama meninggal istrinya Khadijah, ya, dan juga pamannya. Disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu para nabi seperti itu. Belum lagi Nabi Muhammad SAW dakwahnya tidak mulus terus. Bagaimana Rasulullah SAW di Taif dilempari batu, dan Nabi nggak pakai ilmu kebal gitu. Wah, kebal. Ketika lemparan batu saya kebal gitu. Tidak, Nabi SAW berdarah sampai giginya copot. Ya, gigi as-saniyat, ya. As-saniyah ini di gigi 2, depannya copot. Ya. Gimana? Kalau sekarang ada tukang gigi, ya, gigi palsu, dulu nggak ada. Berdarah, copot giginya. Belum lagi pada perang Uhud, bagaimana orang mukmin banyak yang meninggal. Belum lagi kejadian-kejadian lain yang dialami Rasul. Jadi semakin banyak cobaan, kalau kita menghadapinya dengan sabar, semakin banyak pahala.
Gitu Pak. Kalau kita misalnya ingin sertifikasi atau misalnya sebagai dosen ingin mendapat ya, atau misalnya mau dapat di PNS atau yang lainnya gitu kan, ingin naik tingkatnya. Kita banyak ikut ujian ini, ujian itu, seminar ini, seminar itu, ya. Banyak ikut ujian. Semakin banyak ujian, semakin banyak kita punya sertifikat. Semakin punya sertifikat, semakin orang melihat kita. Oh, ini orang lulus ini, lulus itu, ya. Luar biasa. Titelnya di belakang sampai 3, MA, MU, MI. Oh, enggak ada. MA, MBA, MSI misalnya. Bingung. Nah, semakin banyak orang diuji, semakin banyak pahalanya. Sama, semakin banyak orang diuji, semakin besar pengakuan orang. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita diuji, semakin Allah semakin memberikan pahala kita, semakin wah ini hebat. Kata Allah, ini hebat orang. Kenapa? Karena sudah diuji macam-macam. Ya, bagaimana ujiannya? Ya, musim banjir, rumahnya tenggelam banjir. Ya, akhirnya dia pindah, ngontrak. Pas ngontrak, ternyata karena cuaca buruk longsor. Istri sama anaknya meninggal. Akhirnya dia mencari lagi tempat yang lain, tinggal di asrama atau. Tapi dia bersabar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pahala yang diberikan kepadanya sangat besar. Jadi jangan kita punya gambaran, oh saya pahalanya lebih besar daripada dia. Kenapa? Karena saya ke masjid terus. Apakah ketika kita ke masjid terus dan mendapatkan satu cobaan, kita bisa sabar? Ya. Termasuk sholat itu juga perlu kesabaran. Bagaimana seseorang bisa melanggengkan sholat kalau dia tidak punya kesabaran? Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu as-sukhtu. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, Allah akan coba. Jadi kalau orang enggak ada cobaannya, Allah enggak sayang. Jadi kalau orang, oh ini kok orang enggak ada cobaannya ya? Kenapa? Ya dia lancar-lancar aja hidup, ya gaji gede, ya belum tunjangan ini tunjangan itu, anak-anak sehat nggak pernah sakit, ya anak-anaknya berhasil semua, punya rumah, punya pekerjaan, pokoknya mana-mana aja. Menurut hadis ini Allah tidak sayang. Jadi apabila Allah cinta kepada satu hamba pasti dicoba. Dicoba sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ada yang cobaannya pada anak, misalnya anaknya bermasalah. Anaknya bandel atau pergaulannya enggak bagus. Ada yang cobaannya di istrinya, ya, istrinya enggak taat. Ngelawan terus. Kalau disuruh masak, nggak mau masak, beli aja di warung, gitu ya. Memang saya pembantumu, ya, misal. Ada juga yang cobaannya pada suaminya KDRT, atau suaminya nggak KDRT tapi nggak pernah sholat, ya. Atau suaminya, ya, tidak mau dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau suaminya tidak perhatian, macam-macam. Jadi cobaan, hidup itu cobaan, dan itu tanda bahwa Allah SWT sayang kepada kita, bahwa Allah menguji kita. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja, hidupnya enak terus? Dan mereka mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Nggak mungkin Allah meninggalkan satu hamba tanpa diuji. Kalau Allah sayang dan ingin membuktikan bahwa dia orang beriman. Ya. Ada di YouTube, ini baru juga. Jadi di Padang itu datang misionaris. Ya, mereka ini turis gitu ya. Tapi ada yang pendeta gitu. Akhirnya dia bilang, ya ini misi gitu kan. Dengan misi Tuhan Yesus begitu. Terus habis itu dibagikan sembako dan duit. Itu di kamar. Di sini dicoba ketika kita misalnya dalam posisi yang susah. Kemudian ada orang yang ingin membeli iman kita dengan sebungkus Indomie, apakah kita mengikuti dia? Apakah kita akan meninggalkan agama kita? Ya, ini coba. Dan cobaan itu tergantung kepada profesi masing-masing. Jadi jangan sampai dia kiai fulan, nggak ada cobaan. Ada cobaan. Cobaannya apa? Ria. Kata setan, kamu itu orang yang paling bertakwa di sini. Ya. Maka tampakkan bahwa kamu adalah orang yang paling alim. Ada cobaan. Atau takabur. Ya. Jadi semua ada cobaan. Pegawai sama, cobaannya apa? Cobaannya korupsi ataupun tidak disiplin misal. Coba pejabat, cobaannya apa? Duit, ya. Mana tadi ngomong bahasan gimana nih NG gitu 4,5 tahun, ya dihukum selama 4,5 tahun. Dan dimarahin nggak tahu berapa tahun. Itu karena mereka tidak berhasil dalam coba. Dulu saya melihat Andi Malarangeng, saya acukan jempol. Bagus, kritis. 10 tahun lalu atau kurang. Ternyata setelah menjadi pejabat berubah. Berarti tidak lulus ujian. Jadi ujian itu akan dihadapi orang dalam posisi yang dia berada. Ujian seorang anak adalah bagaimana dia bergaul, bagaimana dia menghormati orang tuanya. Maka kata Rasulullah, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhtu." Barang siapa yang ridha dengan ujian itu maka dia akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang murka maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu sakit, masa seperti saya atau misalnya sakitnya sakit apa? Stres, sakit kakinya sakit. Itu cobaan. Kalau kita ridha, maka kita akan mendapatkan pahala daripada penyakit itu. Ya, ada yang sakitnya rematik, ngapuran, kolesterol, atau sakitnya asam urat, sering sakit. Itu sebenarnya Allah SWT menguji kita. Kemudian hadis yang ke-45, ini hadis yang panjang kisahnya. Intinya adalah bahwa dari Anas radhiyallahu. Jadi Abu Talhah punya anak. Ketika itu anaknya sakit. Ketika anaknya sakit, Abu Talhah keluar untuk ada keperluan. Ternyata ketika keluar anaknya meninggal. As-sabi, masih kecil. Ketika pulang Abu Talhah ke rumahnya, dia berkata, "Bagaimana anak saya?"
Gimana sih? Maka istrinya Ummu Sulaim mengatakan askanu makan, sangat tenang. Ya, ini bohong atau tidak? Ini tidak menampakkan sangat tenang, maksudnya sudah meninggal. Tapi Abu Talha tidak. Sangat tenang. Kemudian kata Ummu Sulaim, saya membuatkan makan malam. Kemudian Abu Talha berhubungan dengan suami istri. Setelah selesai, Ummu Sulaim bilang warus sabi. Warus sabi. Sembunyikan anak itu, kuburkan biar Abu Talha nggak tahu. Ketika pagi-pagi Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW, diberitahu kisahnya. Ternyata anaknya sudah meninggal. Rasulullah SAW mengatakan, "Arrastumul lailan, apakah engkau melakukan hubungan pada malam tadi?" Maka Abu Talha mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Allahumma barik lahum, ya Allah berilah berkah bagi mereka." Ini privacy, tapi Rasulullah menanyakan itu, nggak masalah. Dan Rasulullah mendoakan agar dari hubungan itu lahir anak. Maka benar, dengan doa Rasulullah, Ummu Sulaim melahirkan anak laki-laki. Jadi Abu Talha datang kepada Rasulullah pagi-pagi menceritakan bahwa anaknya meninggal. Dia dikuburin ya. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Apa kalian berhubungan tadi malam?" Ya. Kata Rasulullah, "Allahumma barik lahum, berkahilah mereka berdua." Benar, ternyata Ummu Sulaim hamil dan melahirkan anak. Nah, di sini ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun anak meninggal, kita ridha. Kemudian Abu Talha bilang, "Bawa kepada Rasulullah anak itu." Ya, kemudian dengan beberapa kurma. Ditanya, "Apakah kau membawa sesuatu?" Ya, kurma. Kemudian kurma-kurma itu diambil Rasulullah dan dikunyah. Kemudian dikeluarkan, ya. Kemudian dimasukkan ke mulut anak kecil. Nah, ini sunnah dari Rasulullah. Anak kecil, ya, kita kunyah dulu. Di sini tamar, yaitu kurma. Kemudian setelah dikunyah agak lembut, kita masukkan ke mulut bayi. Itu sudah dilakukan Rasulullah sejak dahulu. Ya, dan diberi nama Nabi Abdullah. Maka seseorang dari Al-Ansar mengatakan, "Aku melihat 9 anak, mereka semua hafal Al-Quran." Artinya dari anak Abdullah ini, Abdullah ibni Abi Talha, ya. Jadi berkah. Kuncinya apa? Ridha. Kuncinya apa? Ridha. Jadi ketika anak meninggal, Ummu Sulaim tetap berusaha bagaimana menenangkan suaminya. Dia bilang, "Askanu ma'indi, anakmu sangat tenang." Lalu meninggal. Pagi-pagi dikuburin, Abu Talha mengadukan ke Rasul. "Bagaimana Rasul?" Rasul bilang, "Kamu melakukan hubungan semalam, Allahumma barik lahum, berkahi." Dan lahir Abdullah, dari Abdullah anaknya, cucu dari Abu Talha, 9 anak semuanya hafal Al-Quran. Kuncinya apa? Sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kita ridha. Karena kalau kita ridha, insyaallah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Itu yang susah. Itu yang susah, ya kan, Pak? Kita hilang uang 100.000, ya Allah, 100.000 itu saya susah nyarinya. Udah kerja
montang-panting, pergi pagi pulang malam. Sayang itu 100.000 kalau dibeliin bumbu dapur udah beli banyak. Akhirnya kita bukan dapat ridha, dapat kemurahan dari Allah, kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita ridha, ya sudahlah. Ya, itu mungkin bukan rezeki saya. Ternyata besoknya dia dapat rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ada yang ngasih 300.000, lebih daripada uang yang ia kehilangan. Ini contoh bagaimana sabarnya Ummu Sulaim dan Abu Talha menghadapi masalah, yaitu meninggalnya anak. Ada masalah-masalah lainnya. Kemudian hadis selanjutnya saya baca saja karena hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin banyak, jadi saya tidak melaborasi dengan panjang, tapi saya jelaskan dengan yang mencukupi, tidak menghilangkan isi daripada hadis-hadis tersebut. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Laisa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pintar gulat. Ya. Orang kuat itu apa? Yang ototnya berjendol, gitu ya. Yang dia biasa narik apa? Bukan, yang biasa ngangkat barbel gitu ya. Suka tinju ya. Atau kayak para kuli gitu, ototnya gede-gede. Bukan itu. Jadi kuat itu bukan kuat otot dalam pandangan Rasulullah SAW. Apa itu kuat? Innamasy syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis muttafaqun alaih. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Itu orang yang kuat. Jadi kalau dia ototnya gede tapi kalau marah, isi rumah hancur, ditonjok misalnya istrinya atau tembok ditonjok sampai retak. Dulu katanya Tyson ketika marah dia memukul tembok sampai retak. Itu bukan orang kuat dalam permasalahan. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ketika marah dia menahan diri. Bisa? Ketika kita marah kita menahan diri, tidak emosi, tidak melakukan hal-hal yang merusak, piring dilempar, misalnya. Ya, pintu ditendang misalnya, gelas dilempar, itu marah yang merusak. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang menahan dirinya ketika marah. Nah, berkaitan dengan itu ada satu hadis lainnya dari Sulaiman bin Surad. Ia berkata, aku pernah duduk dengan Nabi sallallahu. Ada dua orang yang sedang apa? Yastabban, saling mencela. Oh, kamu jelek, kamu yang jelek gitu kan. Kamu payah, kamu yang payah, terus cekcok. Sehingga seorang di antara mereka mukanya merah. Karena orang yang marah itu biasanya mukanya merah. Merah apa kuning? Merah ya. Atau biru? Merah. Tapi merahnya bukan merah malu. Ini merahnya merah marah. Dan wantafakhat audajuhu, dan intafakh, melembung audajuhu, urat-uratnya. Kelihatan gitu kan, kalau orang marah kelihatan uratnya tuh di lehernya, ya, di palanya begitu. Oh, begitu. Maka Rasulullah mengatakan, aku tahu satu kalimat, ya, satu kata yang kalau dia katakan akan hilang marah.
Kalau dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hilanglah marah. Dzahaba anhu ma yajid. Faqala lahu, maka orang-orang yang ketika di situ mengatakan pada orang yang marah mukanya ini, marah yang dia merah mukanya sedang marah, kemudian urat-uratnya sampai kelihatan begitu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi kalau kita marah, kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya marahnya reda. Cuman biasanya kalau kita marah boro-boro ta'awudz yang kita ingat. Ya. Kalau kita marah, yang kita ingat adalah keburukan orang yang kita marahi. Dasar kamu, bisa apa sih gitu. Nggak benar gitu. Lupa. Nggak ada itu tahu sih. Dalam otak kita bagaimana caranya orang yang kita marahi itu benar-benar jatuh, benar-benar ya, dikeluarkan segala unek-unek. Nah, itu hadis. Kemudian selanjutnya ini dari Mu'adz bin Anas. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melakukan marahnya, ya dia mampu gitu. Dalam arti dia punya kemampuan untuk memukul atau untuk apa saja yang bisa dilakukan ketika marah. Ya, jadi kalau ada orang marah, dia tahan marahnya padahal dia mampu untuk melakukan kemarahannya itu, ya, untuk melakukan hal-hal yang keluar dari marahnya, entah itu memukul ataupun apa saja. Kalau dia bisa menahan itu, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di antara makhluk-makhluk pada hari kiamat. Jadi nanti pada makhluk hari kiamat, ya, Pak Bu, nanti orang-orang yang menahan marah ini dipanggil sama Allah. Ru'usul khalaiqi, para manusia, ya, di atas mereka dipanggil orang yang menahan marah ini, dan yukhayyiruhum minal huri al-'aini masya. Dipanggil sama Allah, ditarik sama Allah ke atas, di bawahnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, pilih yang kamu inginkan dari bidadari. Jadi makhluk-makhluk, yaitu manusia yang ada di hari kiamat, Allah panggil orang yang menahan marah ini ke atas, dan di atas makhluk-makhluk ini Allah bilang, pilihlah bidadari yang engkau inginkan. Jadi boleh milih, ya Pak ya. Kalau bidadari boleh milih. Kalau istri boleh milih sebelum nikah, gitu ya. Jadi gini, istri itu bukan barang, perempuan itu bukan barang. Ini dosen saya dulu, para profesor bilang, jangan disamakan perempuan itu dengan pakaian, ya, pakaian yang dijual gitu ya. Dilihat, ini bagus nggak Pak pakaiannya? Bagus. Ya dibuka dulu, dipegang-pegang. Nggak jadi Pak, kurang bagus, cari lagi. Bukan itu. Jadi istri jangan dibanding-bandingkan. Oh, istri saya begini, begini. Bahkan mungkin dalam hal-hal yang bersifat privasi dia banding-bandingin. Kayaknya saya nggak cocok. Ini istri saya, misalnya nggak memuaskan saya atau yang lainnya. Jadi istri bukan seperti barang, bisa ganti sebagaimana yang dilakukan banyak orang. Kenapa dilakukan? Karena istri dianggap barang. Salah satunya bukan syahwat saja, karena dalam pandangan dia istri ya kayak baju, nanti kalau udah agak lecek gitu, beli lagi baju yang baru. Nah, bajunya udah apa namanya? Udah kusut, ya udah bulukan, beli lagi yang baru. Nanti kusut lagi, kan begitu. Ini nggak banyak pejabat ya nikah siri, bahkan ada yang dinikahi siri 9 kali. Dia bilang saya kapok dinikahi siri ya. Apa bisa 9 kali di kota terus? Nah, begitu. Ya. Nah, kalau hurul 'ain nanti di surga bisa milih.
Oh ini ya Allah, pilih sesuai dengan yang ia inginkan. Ya, kalau cari istri begitu ya. Oh, dilihat dari beberapa aspek yang berkaitan dengan calon agamanya, ya, keturunannya dan seterusnya. Kemudian hadis ke-49 Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, beri aku wasiat." Qala sallallahu la taghdab, jangan kau marah. Farad dalam mirawan, diulang-ulang beberapa kali. Jadi cuma nasihatnya apa? Jangan marah. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena Nabi SAW tahu bahwa orang ini pemarah. Ya, jadi kalau kita mau mengatakan Nabi SAW adalah ahli psikologi. Kenapa? Karena Nabi SAW bukan hanya teori, tapi Nabi SAW mengerti keadaan dan isi hati daripada perasaan. Bagaimana sikapnya? Orang yang emosi, kata Rasulullah jangan marah. Dalam riwayat lain walakal jannah bagi musuh. Itu 49. Jadi tidak terlalu banyak penjelasan dari saya. Baik. Ya. Satu lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidaklah satu ujian menimpa orang mukmin atau mukminah, laki-laki atau perempuan, baik dirinya, anaknya, hartanya. Ya, jadi ujian itu terus ya, anaknya nggak benar-benar, kemudian hartanya sering hilang, ya, mobilnya hilang, ya, insyaallah ganti gitu misalnya. Ya. Kemudian jiwanya juga diuji, kesehatannya, ya, hartanya. Kalau dia terus diuji sama Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar, hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah, ini kata Rasulullah, sehingga dia bertemu Allah dan dia tidak mempunyai satu dosa. Ya, wa ma alaihi khatiyah. Kenapa? Karena yang namanya cobaan itu menghapuskan dosa. Kita sudah bahas itu. Kalau orang sakit itu menghapuskan dosa. Jadi karena dia dicoba terus, wa ma alaihi khatiyah, ini hadis Rasulullah, sehingga tidak ada satu dosa pun. Dia banyak dosanya, tapi ketika dia sabar, diuji terus, maka dosanya. Semoga Allah SWT memberikan kita kesabaran dan menjadikan kita hamba yang istiqomah di dalamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Allah menghendaki kebaikan itu kita mencoba. Nah, cobaan ini yang pertama adalah yang satu lagi yang tadi masalah pakaian. Saya masih belum paham karena kan di ayat itu ada dikatakan unali basulakum wa antum libasulakum. Kamu ada pakaian ini kan. Yang pertama tadi masalah cobaan tadi ya, itu menimpa kepada orang yang betul-betul beriman. Untuk dicoba itu apa juga kalau orang yang nggak beriman itu bukan, itu adalah bencana kalau cobaan itu. Yang kedua tadi masalah yang tadi ayat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud saya orang yang tidak beriman, iya bencana. Allah perlihatkan sebagiannya, tapi banyak mereka yang tidak diturunkan bencana, hidupnya damai-damai aja. Orang yang tinggal di Eropa atau di Rusia gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Sesuai dengan hadis tadi, bukan berarti Allah cinta, karena Allah tangguhkan siksaannya di neraka. Ya, sesuai dengan firman Allah Taala, "Walladzina kafaru sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Orang-orang kafir kami akan istidraj, ya. Ya, siksaannya nanti ditangguhkan di neraka. Ya udah di dunia senang-senang aja deh. Itu ya bahasa kitanya. Walaupun sebagiannya ada diperlihatkan. Tidak semuanya, tapi banyak seperti itu. Ya, seperti itu. Ada yang menolong perlihatkan misalnya badai di Amerika. Itu sebagian, tapi banyak orang-orang yang kafir ini hidupnya fine. Ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak diberikan bencana sebagai siksaan di dunia, berarti nanti di akhir. Itu maksudnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
Allah berikan nikmat itu sebanyak-banyaknya kepada orang yang tidak beriman, agar mereka ketika hari kiamat diberikan siksa yang seberat-beratnya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iya, itu bukan maksud saya, bukan barang. Libasul lahun ini adalah kiasan. Yes, ketika seseorang sudah menikah. Jadi perempuan itu adalah pakaianmu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka. Ya, jadi pakaian ini sudah dimiliki, Pak. Berbeda ketika barang yang tadi itu belum dimiliki. Yang tadi orang misalnya perempuan gitu kayak barang yang belum dimiliki, dia mau nyoba-nyoba begitu saja. Beda kalau orang yang sudah menikah, dia seperti dia memiliki baju. Maka suami istri itu saling melengkapi, itu maksudnya. Jadi kalau belum menikah, kita tidak bisa memperlakukan perempuan seperti barang, begitu. Jadi beda poinnya. Kalau tadi barang, baju di sini dalam setelah menikah adalah baju dalam arti hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Banyak tafsirannya, ulama bilang libas bahwa halal bagi suami istri melakukan hubungan. Itu ada juga yang menafsirkan bahwa keduanya saling melengkapi. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti barang-barang tadi setelah suami istri. Itu sebelum dia menikah atau sudah dia menikah, dia tidak boleh semena-mena. Ya, karena banyak orang yang menikah menganggap bahwa istri itu barang. Itu maksud saya, barang. Barang yang bisa digonta-ganti begitu dengan seenaknya, bukan. Nah, libasul lakum itu bukan poinnya di sini. Nah, libasul lakum dalam arti suami istri itu harusnya bareng bersama-sama, bercengkrama, kemudian klop, karena kalau kita pakai baju gimana, Pak? Milih yang kegedean atau kekecilan? Yang pas, Nah, itulah suami istri, kita cari kecocokan. Jangan cari kekurangan, karena kekurangan manusia itu banyak, Dulu sebelum menikah, wah pokoknya calon suami saya adalah orang yang paling dikenal, paling bagus gitu kan. Ternyata baru malam pertama suaminya ngorok. Kaget istrinya, wah dulu saya dengarnya ternyata ngorok begitu kejelekan banyak, akhirnya dibangunin. Yang pertama masih kurang jelas. Yang selama ini di Indonesia kan hampir 10 tahun ini fenomenanya selalu dicoba dengan bencana alam segala. Apa itu termasuk yang tadi itu untuk kebaikan Allah yang mencoba kepada kita? Oh iya. Baik. Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi itu bisa tidak mutlak. Jadi kita lihat kasus. Kalau dia lagi maksiat, itu bisa jadi peringatan atau siksa. Misalnya lagi disko nih, wah kena tsunami gitu. Itu cobaan bagi dia adalah peringatan, bahkan mungkin siksa. Azab gitu kan. Tapi kalau dia lagi sholat kena tsunami, sayang sama dia. Lagi sholat begitu kan, gempa, dia meninggal dalam keadaan itu. Ini beda. Jadi tadi penekanannya beda, bahwa bencana alam bencana alam salah satu tanda-tanda dari kiamat. Ada cobaan-cobaan lain selain bencana alam yang dialami manusia. Jadi manusia ini apabila dicoba itu bisa menjadi peringatan baginya ataupun siksaan, tergantung kondisi atau keadaan yang dialami. Kalau dia lagi bertakwa datang cobaan, itu berarti Allah sayang. Kalau dia lagi maksiat datang cobaan, itu peringatan bagi dia. Janjian gitu misalnya, saya punya selingkuhan nih gitu kan. Akhirnya janjian gitu kan, pas naik mobil nggak tahu apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, nabrakan, nggak tahu ternyata dianya selamat gitu kan. Misalnya
ini peringatan. Oh, berarti Allah tidak meridhoi. Saya tadinya mau selingkuh misalnya, saya tadinya mau melakukan maksiat, mau ke tempat-tempat yang haram, ternyata di ketika jalan mobilnya itu bannya pecah, peringatan. Jadi tergantung keadaan dia. Kalau dia lagi taat, coba ujian dari Allah SWT. Lagi sholat gitu kan, diuji, di PHK, rumahnya kena banjir. Loh, kok saya lagi taat? Itu ujian. Ya. Tapi kalau lagi di maksiat, peringatan, itu siksa. Ya kalau dia lagi kayak misalnya di Amerika ya, ada Pak di Amerika, itu wartawan senior, dia hubungan sama mahasiswa. Dia bilang, saya bayarin kuliahnya tapi hubungan sama saya. Habis hubungan meninggal. Ya, karena terkena serangan jantung. Jadi ini siksaan begitu. Jadi tergantung karena dia mati dalam suul khotimah. Dan jelas kalau orang yang mati dalam keadaan buruk itu siksa baginya. Jadi tadi saya perjelas lagi, musibah itu ya bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan, dan juga bisa jadi siksa. Dilihat dari kondisi yang dia sedang lakukan. Gitu kan. Ada lagi? Cukup? Sambil nunggu bisa aja ya, di luar itu bisa nanya. Maksudnya di luar tadi. Ini kan sekarang ini kan yang sedang lama dibicarakan masalah biaya nikahnya Pak. Itu kan resminya di KUA kan cuma 30.000 Pak. Tetapi dalam prakteknya itu bisa jutaan Pak. Jadi yang menikahkan ini berdosa nggak apa kalau misalkan sampai begitu Pak? Ya artinya maksudnya yang mencatat ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Berdosa. Bahkan di satu kampung di mana ya? Dari satu kampung sampai nggak mau nikah pas nikah karena mahal, akhirnya nikah siri aja. Jadi nikah siri bukan gara-gara nyari cewek, enggak, karena memang biayanya mahal. Akhirnya ya udah pakai ini aja dari keluarga gitu kan. Jadi kalau kita yang menikahkan sudah tersistem Pak, kita nggak bisa kan, tapi sebenarnya harus tegas dari kemenaknya. 30.000 bisa jadi berapa? 600.000 ya? Sampai jutaan. Tergantung tempat. Apalagi dari itu. Lalu kan sudah tugas dia sebagai gitu. Jadi gini aja, kalau menurut saya sih dari Kemenak itu harus dinaikkan. Dan setelah itu ditegaskan bahwa para KUA yang menikahkan tidak mengambil pungutan lagi, ya. Harus tegas. Kalaupun mau ngasih jangan dipatok. Gitu. Misalnya dari KUA-nya 100.000 misalnya, ya, 100.000. Jadi dinaikkan. Itu masalahnya itu 500 sih. Itu dosa. Itu banyak, bukan di KUA-nya banyak. Kasus-kasus lain itu kembali lagi kepada pemimpin. Jadi kalau pemimpin tegas dan dia tahu bahwa memang ternyata KUA ini minim gitu kan, cuma 30.000 ya naikkan 100.000 kayak gitu kan gede. Kalau orang mau ngasih ya udah silakan, tapi itu di luar tidak dipatok. Dinaikkan. Kalau solusinya menurut saya dinaikkan. Iya. Dia sudah dipatokkan uang nikah itu 30.000 yang diumumkan kemarin itu. Tapi kenapa ternyata di kampung kita ini masih tawar-menawar, mereka jadi tidak berpatokan. Jadi apa gunanya dari patokan agama? Sedang dia minta 12 kali 100 sekurang Pak, karena sedikit 150. Ini harusnya bekerja Pak, jangan mengurangi. Iya, itu hukumnya dosa. Kenapa seperti itu? Karena ya pertama memang Departemen Agama secara garis besar angka korupsinya besar, lebih besar. Kedua, karena mereka belajar agama bukan, atau tahu agama bukan untuk diamalkan, Pak. Itu salah. Jadi dia tahu agama.
Kalau dia tahu agama tapi tidak diamalkan, dosanya lebih gede daripada orang yang nggak tahu. Jadi dosanya lebih besar. Ya kita tidak berdaya, paling cuma saya bisa segini gitu. Ya satu-satunya jalan kembali kepada pemimpinnya, artinya menangnya begitu. Kalau menangnya punya sikap tegas, insya Allah gitu. Harus tegas gitu. Tapi kalau dibiarkan seperti itu aja, nggak akan berubah sampai seterusnya. Mungkin itu ya kita bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.